Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur, mari terus alami pembaharuan setiap hari dengan menggunakan 360 hari untuk mengubahkan. Bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius 11 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-18, tapi saya akan membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dalam ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya beri tema firman Tuhan, tidak menjadi kecewa. Banyak sekali orang-orang yang jadi kecewa, mungkin karena perbuatan teman, sahabat, dan lain-lainnya. Ada juga anak Tuhan yang menjadi kecewa. Karena apa, saya sudah ikut Tuhan lama, tapi kok ternyata saya harus mengalami percobaan bertubi-tubi, tidak ada habisnya. Berapa banyak di antara kita bersukacita, bergirang, bergairah untuk mengikut Tuhan. Tetapi beberapa juga di antara kita yang menjadi kecewa. Di saat-saat kalau kita berdoa kepada Tuhan dan doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan, maka kita bersukacita. Tapi di saat-saat kita menghadapi masalah dan setiap masalah seolah-olah tidak ada jawaban, semua jalan buntu, maka kita akan menjadi kecewa. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam ayat ini observasinya kita melihat ada Yesus, ada Yohanes Pembaptis, ada murid-murid. Dan tempatnya pada saat itu Yohanes Pembaptis itu ada di dalam penjara. Dia menyuruh murid-muridnya karena Yohanes Pembaptis mendengar bahwa Yesus ada di tempat itu, lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes." Yesus mengatakan, "Apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya." Di situ itu adalah jawaban daripada Yesus, karena Yohanes Pembaptis saat itu ada di dalam penjara. Dan seringkali kalau kita seperti Yohanes Pembaptis sudah setia iring kepada Tuhan, tapi kenapa masalah itu bertubi-tubi dan tidak ada habisnya menimpa kehidupan kita, dan seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Sepertinya kita menjadi kecewa. Di dalam tema ini dikatakan tidak menjadi kecewa. Kita melihat contoh daripada Yohanes Pembaptis ini.
dia menyuruh murid-muridnya, lalu Yesus menjawab kepada Yohanes Pembaptis, dikatakan, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Di sini dikatakan ada orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Dan itu adalah satu bukti waktu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita pasti bersuka cita, tapi di saat Tuhan tidak segera menolong kita, kita memberikan apa yang kita mau. Kita ingin supaya Tuhan segera memberikan apa yang kita mau. Dan harapkan, masih bisakah kita tetap bersuka cita kalau Tuhan tidak memberikan itu semuanya di dalam Tuhan? Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia tetap menghadapi masalah walaupun dia sudah mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan, tetapi dia pada saat itu berada di dalam penjara. Dan saat dia ada di dalam penjara, waktu itu dia menyuruh murid-muridnya tanya kepada Yesus, bahwa untuk bertanya kepada Yesus. Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Itu adalah satu bukti di dalam Injil Lukas 1 ayat 15. Injil Lukas 1 ayat 15 dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Kita melihat ini adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam kelahirannya dia sudah dinubuatkan bahwa akan lahir dari seorang bapak Zakaria dan ibu Elisabet, seorang anak yang akan diberi nama Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, membuat banyak orang Israel berbalik. Membuat mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kita melihat dengan adanya Yohanes akan membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus dan dia akan lahir. Tapi justru kenapa Yohanes itu harus ada di dalam penjara? Dia sudah begitu setia. Pada waktu murid-murid Yesus, waktu murid-murid Yohanes bertanya, apakah engkau yang ditunggu itu? Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Apakah engkau yang ditunggu itu? Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Tapi dia mengutip ayat di dalam Yesaya 35. Yesaya pasal 35. Nanti saudara bisa membaca di rumah. Yesaya pasal 35 itu tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Dan di situ kita melihat pada waktu itu dikatakan mata orang buta akan dicelekkan dalam ayat 5 dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Itu tandanya bahwa Yesus itu
ada. Yesus itu hidup dan kita melihat bahwa Anak Manusia akan datang. Dan tandanya adalah orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang kusta menjadi tahir, dan orang lumpuh bisa berjalan. Di sini kita melihat dan lain-lain sebagainya. Namun dalam ayat ini selanjutnya Yesus mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita melihat anak-anak Tuhan yang setia, yang tidak menolak Tuhan, tidak kecewa. Walaupun doanya tidak dijawab, tetapi kita boleh tetap tinggal setia kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan tulus, dengan setia. Dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan upah yang luar biasa. Karena Yesus tahu persis bahwa umur daripada Yohanes itu tidak akan lama lagi. Yesus tahu bahwa dia akan mati dipenggal. Bagaimana dengan kita? Pada waktu Tuhan mengizinkan untuk kita tidak mendapatkan apa yang kita jauh, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, bagaimana dengan keadaan kita? Pada waktu Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan demi persoalan yang seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Pada waktu itu semua akan terjadi. Apakah kita akan menjadi kecewa dan menolak Dia? Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, nanti saudara bisa membaca di rumah. 1 Korintus 15 ayat 58. Setiap kita tentu pernah berpikir dan bertanya dalam hati kita, kita sudah melakukan bagian kita, beribadah, berdoa, setia membaca firman Tuhan dan sebagainya, mengikuti firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa jauh jerih payah kita itu tidak akan sia-sia? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jerih lelah kita itu tidak akan sia-sia. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Kita belajar seperti Tuhan. Dia sudah mati sampai terakhir demi untuk keselamatan kita. Dan kita akan melakukan apa ya bagian kita yang Tuhan kehendaki. Itu menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan firman-Mu. Kadang-kadang kami merasa lelah, kadang-kadang kami merasa lemah. Di saat-saat masalah bertubi-tubi menimpa kehidupan kami. Tapi Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menjadi kecewa. Kami boleh tetap tinggal setia. Kami tidak menjadi putus asa. Kami boleh tetap setia mengiring kepadamu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga besar GPDI RSyadai
dimanapun berada. Biarlah kami tetap setia dalam keadaan apapun juga. Berkati Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Balas dengan lipat kali ganda. Berkati Tuhan seluruh multimedia yang sudah dengan setia melayani kami, menyediakan waktu untuk kami. Tuhan balas, berkati mereka, berkati masa depan mereka. Engkau akan menyediakan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tunjukkanlah kepada keluarga besar GPDI El Shaddai jalan-Mu ya Tuhan, supaya keluarga GPDI El Shaddai hidup menurut kehendak-Mu. Bulatkanlah hatimu, bulatkanlah hati keluarga GPDI El Shaddai untuk takut akan nama-Mu. Haleluya, terima kasih, terpuji nama-Mu. Amin.